Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang baik dimanapun kalian berada. Saya Amanda Putri Pratiwi, mahasiswi Program Studi Manajemen Bisnis Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Saat ini saya berkesempatan untuk melakukan observasi mengenai ilmu manajemen di salah satu rumah makan yang ada di Colomadu, Karanganyar. Untuk lebih lengkapnya, simak video ini hingga selesai. Salatiga Food and Beverage namanya. Rumah makan ini resmi dibuka pada tanggal 18 Februari 2021. Wah, belum lama ya? Ya, memang belum lama. Karena Mas Wawan dan juga Mbak Nurul, pasangan muda pemilik rumah makan ini, sebelumnya mempunyai usaha lain, yakni 3 rumah makan dan juga 3 counter. Akan tetapi keenam usaha tersebut terpaksa ditutup semenjak adanya pandemi COVID-19 ini. Menurut pengakuan Mbak Nurul sendiri, saat tersebut adalah saat terendah bagi mereka semenjak mereka berkecimpung di dunia bisnis. Bagaimana tidak? Merelakan bisnis yang sudah dirintis dari nol dan mencapai titik kesuksesannya hingga akhirnya kembali ke nol lagi. Ya, hidup memang selalu berputar. Namun demikian, mereka tidak berlarut dalam meratapi kesedihan. Mereka kembali merintis bisnis dari awal. Membuka kembali bisnis rumah makan di tempat yang berbeda dari sebelumnya. Ya, memang pada dasarnya Mas Wawan dan Mbak Nurul ini gigih. Mereka selalu memanfaatkan peluang yang ada. Rumah makan ini dibangun di atas persawahan milik warga setempat yang kebetulan hasil panennya kurang bagus. Meskipun berdiri di atas sawah, di bawahnya tetap diberi tong-tong sehingga kebersihan sawahnya tetap terjaga. Rumah makan ini didesain semi indoor, sehingga kita tetap bisa menikmati pemandangan dari sawahnya dan juga pemandangan dari Gunung Merapi ataupun Merbabu. Setelah peluang, sekarang kita beralih ke produksinya, alias menu. Menu yang ada di Salatiga Food and Beverage ini sangat beragam, dari makanan ringan sampai makanan berat, tradisional drink, minuman bersoda, kopi, es teh, hingga air mineral pun ada di sini. Lengkap deh pokoknya. Harganya pun cukup terjangkau. Semua menu yang ada di sini itu under Rp25.000. Mulai dari Rp3.000 saja kita sudah bisa mendapatkan es teh. Kemudian untuk makanannya mulai dari Rp8.000 saja. Beralih ke SDM atau tenaga kerjanya. Salatiga Food and Beverage ini mempunyai 9 karyawan. 6 diantaranya karyawan full time dan 3 lainnya adalah part time. Karyawan-karyawan di sini tentunya sudah dilatih sehingga menjadi karyawan yang profesional. Lihat saja cara mereka masak. Sudah sangat ahli bukan? Meskipun jumlah karyawan di rumah makan ini cukup banyak, Mbak Nurul dan juga Mas Wawan tidak pernah mengurangi karyawan mereka. Bahkan untuk karyawan yang rumahnya jauh dari Salatiga berada ini, difasilitasi tempat tinggal dan juga makan tentunya tanpa mengurangi gaji mereka. Salatiga Food and Beverage buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam setiap harinya. Rumah makan ini akan terlihat semakin ramai ketika sudah malam seperti ini. Apalagi setiap malam Kamis dan juga malam Minggu, rumah makan ini akan mengadakan live musik secara gratis.
Hai, gimana? Teman-teman udah bosan ya dengar suara saya terus dari tadi? Jangan bosan dulu ya, karena setelah ini saya akan kembali mengulas lebih dalam lagi mengenai manajemen yang ada di Salatiga Food and Beverage. Untuk itu tetap tonton video ini hingga selesai dan jangan di skip. Yang pertama mengenai peluang. Dari Mas Wawan dan juga Mbak Nurul, kita bisa belajar mengenai bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan sesuatu yang besar, yaitu dari memanfaatkan peluang. Sekecil apapun peluangnya, jika kita bisa memanfaatkan dengan baik, dengan maksimal, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar. Yang kedua, manajemen produksi. Seperti yang telah kita lihat di video awal tadi, bahwa di Salatiga Food and Beverage ini mempunyai banyak menu yang dijual. Dari makanannya ada makanan ringan sampai makanan berat, minumannya ada yang dari tradisional drink, minuman bersoda, sampai kopi-kopian pun dijual di tempat ini. Nah, dari owner Salatiga Food and Beverage ini kita bisa belajar. Barangkali ada teman-teman yang mempunyai cita-cita untuk membuka bisnis di bidang kuliner. Kita bisa belajar tentang bagaimana kita menawarkan berbagai menu sehingga bisa menarik pelanggan. Walaupun menu tersebut sudah banyak dijual di tempat lain, akan tetapi bagaimana cara kita untuk menciptakan ciri khas tersendiri dari menu yang kita jual tersebut. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi kunci bagi berjalannya suatu kegiatan manajemen, baik itu di perusahaan, organisasi, bahkan di rumah makan sekalipun. Sumber daya manusia menjadi kunci utamanya supaya kegiatan manajemen dapat berjalan dengan baik. Di Salatiga Food and Beverage ini banyak sumber daya manusianya, mulai dari Mbak Nurul dan Mas Wawan sebagai pemilik rumah makan ini sekaligus pengawas kegiatan manajemen yang berjalan. Kemudian ada karyawan-karyawannya, yaitu 9 karyawan, 6 diantaranya full time dan 3 lainnya part time. Karyawan di Salatiga Food and Beverage ini juga sudah ahli di bidangnya, yaitu di bidang warung makan, di bidang rumah makan, baik itu skill mereka memasak, skill melayani, dan lainnya yang berhubungan dengan rumah makan sudah dilatih, sehingga walaupun rumah makan ini tidak terlalu besar tetapi mempunyai tenaga kerja yang profesional. Yang keempat, manajemen strategis sekaligus manajemen pemasarannya. Bisa dilihat dari lokasinya yang strategis, kemudian tempatnya yang semi indoor, menghadap ke persawahan, menghadap ke gunung, itu sudah termasuk salah satu strategis bagi pemilik Salatiga Food and Beverage ini untuk menarik minat pelanggan. Tempatnya yang luas, kemudian nyaman juga menjadi salah satu tempat ini selalu dikunjungi oleh banyak orang. Kemudian ditambah lagi adanya live musik pada setiap malam Kamis dan juga malam Minggu. Itu akan membuat para remaja umumnya itu semakin berminat untuk datang ke tempat makan itu. Kemudian untuk pemasarannya sendiri, Salatiga Food and Beverage ini juga sudah bekerja sama dengan berbagai aplikasi online seperti GoFood, GrabFood, dan juga Shopee Food, dan mungkin aplikasi online lainnya. Itu saja ulasan mengenai ilmu manajemen yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan semoga bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan juga untuk teman-teman semua umumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.